Selamat datang. Anda sedang menyaksikan video pemeriksaan fisik 12 saraf kranial. Pemeriksaan yang akan didemonstrasikan nanti mengikuti prosedur pemeriksaan fisik standar yang kami lakukan sehari-hari di sini di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Perlu ditekankan bahwa sebagai seorang dokter, khususnya seorang praktisi yang mendalami ilmu saraf dan ilmu bedah saraf, pemeriksaan fisik penting untuk tidak diabaikan, terutama di tengah teknologi penunjang diagnostik yang memudahkan ahli saraf dan ahli bedah saraf mendeteksi lesi pada struktur saraf. Karena pemeriksaan neurologis merupakan pemeriksaan yang cukup sensitif jika dilakukan secara benar, mudah dan dapat dilakukan di samping pasiennya. Karenanya, video ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para sejawat agar dapat digunakan dimanapun sejawat bekerja. Selamat belajar. Pada pemeriksaan sistem visual akan dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan pemeriksaan lapang pandang yang merupakan fungsi dari nervus 2. Kemudian dilakukan pemeriksaan gerak bola mata yang merupakan fungsi dari nervus 3, 4, dan 6. Kemudian dilakukan pemeriksaan pupil dan refleks cahaya yang merupakan fungsi dari nervus 3 dan funduskopi. Diawali dengan dilakukan anamnesa singkat mengenai keluhan yang berhubungan dengan penglihatan. Kemudian dijelaskan secara singkat prosedur yang akan dilakukan. Pemeriksaan tajam penglihatan dilakukan di samping pasien menggunakan Rosenbaum chart. Pasien diminta untuk membaca angka dan gambar yang terdapat pada chart dari yang terbesar hingga yang terkecil. Interpretasi dilakukan dengan cara menilai angka dan gambar terkecil yang dapat dibaca oleh pasien secara jelas. Pemeriksa meletakkan chart 30 cm di depan mata pasien. Kemudian pemeriksaan dilakukan bergantian pada mata kiri dan kanan. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan cara mata pasien menatap lurus ke arah mata pemeriksa. Pasien diminta untuk menatap lurus ke arah mata pemeriksa, kemudian pemeriksa menunjukkan kedua tangannya, serta ditanyakan apakah pasien dapat melihat kedua tangan pemeriksa secara jelas. Dari pemeriksaan tersebut dapat dideteksi adanya suatu kebutaan pada salah satu mata atau adanya suatu hemianopia. Pemeriksaan dilakukan bergantian pada mata kiri dan kanan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pada tumor-tumor di daerah sela turkica yang dapat menekan kiasma optikum, dapat ditemukan suatu hemianopia bitemporal. Pemeriksaan selanjutnya yang lebih akurat adalah pemeriksaan kuadran. Dilakukan dengan membagi mata pasien menjadi 4 kuadran menggunakan garis hayal vertikal dan horizontal. Kemudian dinilai penglihatan pada masing-masing kuadran dengan meletakkan jari pada masing-masing kuadran tersebut, dan pasien diminta untuk menyebutkan jumlah jari yang diletakkan oleh pemeriksa pada masing-masing kuadran. Pemeriksaan dilakukan bergantian pada mata kiri dan kanan dengan tetap menjaga agar mata pasien menatap lurus ke mata pemeriksa. Dari pemeriksaan tersebut, dapat dideteksi adanya suatu kuadranopia. Misalnya pada lesi yang mengenai traktus opticus, baik di bagian medial maupun lateral. Setelah membagi mata pasien menjadi 4 kuadran, pemeriksa meletakkan sejumlah jarinya di masing-masing kuadran tersebut. Perlu diperhatikan agar pemeriksa meletakkan jarinya hanya pada satu kuadran agar tidak terjadi bias pada pemeriksaan. Misalnya pada suatu kuadranopia, ketika pemeriksa tidak meletakkan jarinya pada posisi yang benar, maka pasien akan dapat melihat jari pemeriksa di sisi kuadran yang sehat. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes konfrontasi dari Donder. Dilakukan dengan cara mata pasien menatap lurus ke arah mata pemeriksa,
Kemudian pemeriksa menggerakkan tangannya dari lateral secara perlahan ke arah medial sambil menggerakkan jarinya secara perlahan. Perlu diperhatikan bahwa tangan pemeriksa diupayakan berada di tengah-tengah pasien dan pemeriksa. Pasien diminta untuk berkata ya atau terlihat ketika pasien melihat gerakan jari yang digerakkan oleh pemeriksa. Pada pasien yang normal, maka gerakan jari akan tampak secara bersamaan oleh pasien dan pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian pada mata kiri dan kanan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bola mata. Dilakukan dengan cara pasien menatap lurus ke arah benda yang dipegang oleh pemeriksa. Kemudian tanpa menggerakkan kepalanya, mata pasien diminta untuk mengikuti gerakan benda yang digerakkan oleh pemeriksa. Pemeriksa menggerakkan benda tersebut secara vertikal dan horizontal untuk melihat fungsi dari keseluruhan otot penggerak bola mata. Perlu diperhatikan agar gerakan tangan pemeriksa mengikuti urutan sesuai pada gambar. Refleks konvergensi dilakukan dengan cara pemeriksa menggerakkan benda ke arah hidung pasien, kemudian pasien diminta untuk memfokuskan pandangannya ke benda tersebut. Kedua bola mata akan konvergen dan pupil akan berkonstriksi. Selanjutnya adalah refleks cahaya. Refleks cahaya dilakukan dengan mata pasien menatap jauh ke depan dan pencahayaan diupayakan minimal agar mata pasien berdilatasi secara optimal. Kemudian pemeriksa menyedarkan cahaya ke arah mata kiri dan kanan pasien secara bergantian. Secara normal, pupil akan berkonstriksi ketika menerima cahaya. Pupil kontralateral juga akan berkonstriksi akibat adanya refleks cahaya tidak langsung yang dimediasi oleh nervus 3. Pada lesi aferen, maka kedua mata tidak akan berkontriksi ketika cahaya disinarkan kepada mata yang sakit. Namun kedua mata akan tetap berkontriksi ketika rangsang cahaya diterima oleh mata yang sehat. Hal tersebut disebabkan oleh karena masih intaknya jalur eferen yang dimediasi oleh nervus 3. Sebaliknya pada resi eferen yang mengenai nervus 3, maka mata yang sakit akan tetap berdilatasi ketika disinari cahaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan funduskopi, di mana pemeriksa melihat suatu diskus atau ujung dari nervus 2 dan optik cup atau lekukan yang terdapat di tengah-tengah diskus di mana seluruh pembuluh darah arteri dan vena bersatu. Diskus yang normal akan berbatas tegas, berwarna kemerahan dengan ukuran pembuluh darah yang tegas dan dapat terlihat pulsasi dari pembuluh darah. Pada papil yang endem, diskus akan berbatas tidak tegas dengan warna pucat dan hipervaskularisasi. Tampak vena akan membesar dan berkelok-kelok akibat aliran balik yang tertahan karena tekanan tinggi intrakranial. Pada atrofi primer akan tampak diskus berbatas tegas, namun berwarna lebih pucat. Akibat tidak adanya suplai darah ke arah nervus opticus, maka pembuluh darah akan tampak mengecil dan hipoplastik. Pada papil atrofi sekunder, maka diskus akan berbatas tegas, berwarna pucat, namun disertai dengan gambaran vaskular yang berkelok-kelok dan membesar, seperti tampak pada papil edema. Pada pemeriksaan otot kelompok brachiomotor, dapat diperiksa otot mengunyah, otot pengatur ekspresi, otot sternocleidomastoid, trapezius, serta otot penggerak lidah. Namun pada pemeriksaan otot yang digerakkan oleh nervus 9 dan 10, hanya otot palatal yang dapat dilihat kelainannya secara visual. Pemeriksaan otot mengunyah dilakukan dengan cara pemeriksa meminta pasien untuk mengatupkan giginya secara kuat
Kemudian pemeriksa meraba otot temporal dan otot masseter dan membandingkan tonus otot serta bentuk dari otot temporal dan otot masseter sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada pemeriksaan otot pengatur ekspresi wajah, pemeriksa meminta pasien untuk mengernyitkan dahinya, memejamkan kedua mata secara kuat, dan meretraksi bibir ke arah samping. Pemeriksa juga meminta pasien untuk menggembungkan pipinya dan meretraksi kulit di leher untuk menggerakkan otot platisma. Pada lesi upper motor neuron dari nervus 7, maka hanya akan terdapat kelainan pada sisi bawah dari wajah pasien. Hal tersebut diakibatkan oleh karena sisi atas dari wajah pasien mendapatkan persarapan dari kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga hanya lesi lower motor neuron yang akan menyebabkan kelainan pada seluruh wajah pasien. Misalnya pada tumor di cerebropontine angel yang menekan nervus 7, maka akan menyebabkan kelumpuhan sebelah wajah pada sisi ipsilateral. Selanjutnya adalah pemeriksaan otot yang digerakkan oleh nervus 9 dan 10. Pasien diminta untuk melafalkan artikulasi labial, artikulasi palatal, serta artikulasi lingual. Kemudian pasien diminta untuk menjulurkan lidahnya dan berbicara A. Pemeriksa menilai sama atau tidaknya tinggi dari palatum mole. Dikatakan bahwa pasien harus dapat menelan air sebanyak 250 cc dalam 10 detik untuk menunjukkan fungsi normal dari otot-otot yang dipersarapi oleh nervus 9 dan nervus 10. Selanjutnya diperiksa kelompok otot yang dipersarafi oleh nervus 11 dan 12. Kekuatan otot sternocleidomastoideus diperiksa dengan cara pasien diminta untuk menoleh ke kiri dan ke kanan melawan tahanan. Perhatikan bahwa kontraksi otot akan mendorong kepala ke arah kontralateral. Otot trapezius diperiksa dengan cara pasien diminta untuk mengangkat kedua bahu melawan tahanan, kemudian dibandingkan kekuatan kiri dan kanan. Nervus 12 diperiksa dengan cara menilai artikulasi lingual, kemudian pasien diminta untuk menjulurkan lidah dan diperiksa adanya deviasi. Nilai juga adanya atrofi ataupun fasikulasi. Kelainan nervus 12 akan menyebabkan deviasi ke arah sisi ipsilateral. Pemeriksaan sensori spesial meliputi pemeriksaan penciuman, pengecap, pendengaran, dan vestibular. Pemeriksaan penciuman diupayakan tidak menggunakan bau yang menyengat atau iritatif, karena malah akan merangsang reseptor nyeri dan suhu di mukosa hidung. Disiapkan 2-3 jenis bau, bisa kopi, teh, atau coklat. Minta pasien untuk memejamkan mata, kemudian dekatkan sumber bau ke hidung pasien. Berikan waktu beberapa saat, kemudian tanyakan apakah pasien mengenali sumber bau. Ulangi prosedur dengan tidak mendekatkan sumber bau apapun ke hidung pasien untuk menentukan subjektivitas. Ulangi prosedur dengan menggunakan sumber bau yang lain. Pada kasus trauma kepala, gangguan penciuman paling sering disebabkan oleh fraktur basis kranium fossa anterior, di mana terjadi kerusakan pada saraf penciuman yang melewati cribriform plate pada basis kranium akibat patahnya cribriform plate pada saat terjadi benturan. Pemeriksaan pengecapan dilakukan dengan cara pasien diminta untuk menginterpretasikan sumber rasa, bisa pahit, manis, ataupun asin. Perhatikan bahwa terkadang pasien tidak bisa menginterpretasikan rasa manis. Berbagai rasa yang diberikan akan merangsang area tertentu di lidah yang sedikit lebih sensitif dibandingkan area lainnya dalam mengenali suatu rasa. Pemeriksaan pendengaran dilakukan dengan menggunakan garpu tala yang berfrekuensi 512 Hz. Pertama dilakukan tes sederhana, yaitu dengan cara menggetarkan garpu tala dan mendekatkannya di telinga pasien. Kemudian ketika pasien tidak lagi dapat mendengar getaran dari garpu tala, pemeriksa memastikan apakah bunyi dari garpu tala masih terdengar oleh penderita atau tidak.
Pemeriksaan dilakukan pada telinga kiri dan kanan pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan rine. Dilakukan dengan cara pemeriksa menggetarkan garpu tala dan mendekatkannya di telinga pasien. Kemudian ditunggu sampai pasien tidak lagi dapat mendengar getaran dari garpu tala. Ketika pasien tidak lagi dapat mendengar getaran dari garpu tala, ujung dari garpu tala ditempelkan pada tulang mastoid. Pada pasien normal, konduksi tulang akan lebih baik dibandingkan dengan konduksi udara. Pada tuli konduksi, maka konduksi tulang akan meningkat sebagai kompensasi terhadap menurunnya konduksi udara. Sedangkan pada tuli sensori neural, maka kedua konduksi akan menurun. Tes Weber dilakukan dengan menempelkan garpu tala yang digetarkan pada glabella pasien. Kemudian dibandingkan apakah bunyi dari garpu tala terdengar sama pada telinga kiri dan kanan. Jika terjadi lateralisasi atau ketika bunyi terdengar lebih keras pada satu sisi telinga, maka dapat diasumsikan terjadi gangguan konduksi pada telinga tersebut atau terjadi gangguan sensori neural pada telinga yang berlawanan. Pemeriksaan vestibular dilakukan dengan kepala pasien dielevasikan sebanyak 30 derajat dari garis horizontal. Hal tersebut dimaksudkan agar kanalis horizontal berada dalam posisi yang lebih datar. Refleks vestibulo-okular dilakukan dengan mengirigasi telinga pasien menggunakan air hangat 44 derajat Celcius atau air dingin 30 derajat Celcius. Ketika air hangat menyentuh gendang telinga pasien, maka aktivitas endolim pada telinga tersebut akan meningkat, seolah-olah kepala pasien menoleh ke arah telinga yang diirigasi, sehingga mata akan berdeviasi ke arah berlawanan, diikuti dengan koreksi cepat ke arah telinga yang diirigasi. Ketika air dingin menyentuh gendang telinga pasien, maka aktivitas endolim pada telinga tersebut akan menurun, seolah-olah kepala pasien menoleh ke arah berlawanan, sehingga mata berdeviasi ke arah telinga yang diirigasi, diikuti koreksi cepat ke arah berlawanan. Pemeriksaan sensasi somatis pada wajah dilakukan dengan memeriksa refleks kornea, memeriksa sentuhan ringan pada 3 daerah trigeminal, dan rangsangan nyeri pada 3 daerah trigeminal. Pasien diminta untuk memejamkan matanya, kemudian pemeriksa mengoleskan sikat atau kapas pada 3 daerah trigeminal. Lalu ditanyakan apakah pasien dapat merasakan sentuhan yang diberikan oleh pemeriksa. Pemeriksaan diulang dengan pemeriksa tidak memberikan rangsangan apapun kepada wajah pasien untuk menilai subjektivitas. Selanjutnya dilakukan perangsangan nyeri dengan menggunakan jarum pada ketiga daerah trigeminal. Pemeriksaan juga diulang dengan pemeriksa tidak memberikan rangsangan apapun kepada wajah pasien untuk menilai subjektivitas. Kedua pemeriksaan sensoris, baik sentuhan ringan maupun nyeri, dilakukan berulang pada sisi wajah kiri dan kanan pasien. Refleks kornea dilakukan dengan cara meminta pasien menoleh pada satu sisi, kemudian dioleskan kapas pada bagian putih mata di sisi yang tidak dilihat oleh pasien. Secara normal mata pasien akan berkedip ketika putih mata disentuh oleh kapas.